Di tahap ini teman-teman PM itu harus sebisa mungkin mengendalikan ataupun memanajemen anggotanya kayak gitu dalam suatu proyek. Lalu untuk job desk sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang project manager tersebut? Ini ada 4, yang mana pertama yaitu perencanaan. Di awal setelah proyek itu masuk pasti teman-teman diminta untuk merancang suatu tim tentunya dengan kalau di sini bahasanya persiapan sumber daya manusia. Jadi dengan proyek yang teman-teman bisa dapetin user stories namanya atau cerita usernya, kira-kira aplikasi ini mau digunakan kemana, digunakan oleh siapa aja, stakeholdernya siapa aja, bisa ngapain aja dan sebagainya. Udah tahu nih user storiesnya. Nah, barulah teman-teman merancang suatu sumber daya manusianya tadi, ataupun tim dev-nya ini butuh apa aja nih. Kira-kira dari permintaan si owner tadi, kita butuh front end, butuh back end-nya berapa, itu juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Kalau seandainya memang berat, ya kita harus tambah, atau kalau seandainya ringan, kita harus kurangin dan sebagainya. Jangan sampai project itu mungkin sedikit ringan, jadi kalau teman-teman terlalu banyak back end, nanti banyak yang menganggur dan sebagainya. Itulah pentingnya perencanaan dari seorang PM. Yang kedua yaitu tentang perorganisasian. Pengorganisasian ini kalau teman-teman berada di suatu software house, biasanya teman-teman akan sering posisi PM itu sering komunikasi ke bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian manajer IT, atau biasanya di atasnya PM itu ada CTO dan sebagainya kayak gitu. Jadinya untuk pengorganisasian itu lebih ke koordinasi ya gitu. Terus pelaksanaan itu sangat penting. Jadi seorang PM itu harus terjun pada saat pelaksanaan development itu sendiri, supaya project manager itu mengikuti perkembangan dari suatu softwarenya ataupun suatu projectnya itu sendiri kayak gitu. Jadi pada masa pelaksanaan ini adalah implementasi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan. Jadinya di tahap ini teman-teman PM itu harus sebisa mungkin mengendalikan ataupun memanajemen anggotanya kayak gitu dalam suatu proyek, supaya teman-teman yang teman-teman kelola, para tim dev-nya itu enggak merasa terbebani atau enggak merasa nganggur. Jadi teman-teman harus peka juga kepada para developernya kayak gitu. Teman-teman harus sering-sering mengawasi, sering follow up dan sebagainya. Itu gambaran job desk dari sisi project manager. Lalu untuk tips, mungkin ada sedikit tips buat teman-teman jika seandainya interest di dunia project manager, yang mana yang pertama teman-teman harus mengenali stakeholder. Stakeholdernya itu teman-teman ada dari stakeholder owner, pemilik aplikasi, ada juga dari internal kita sendiri. Jadi ada 2 stakeholdernya itu ada di luar dari struktur kita sendiri atau di dalam struktur kita sendiri. Kalau di dalam kita sendiri ya teman-teman penting untuk mengenali dari masing-masing anggota tim kalian, itu karakteristiknya seperti apa, supaya kenapa penting untuk mengenali stakeholder agar komunikasinya itu bisa lancar kayak gitu. Dan nggak mudah tersinggung, karena kalau sembarangan nanti takutnya ada yang baperan dan sebagainya. Itu pasti teman-teman nanti ngalami lah kalau seandainya ada di posisi PM. Kadang-kadang ada yang mungkin kita tujuannya baik, ngasih deadline, ngasih sesuai dengan tugas kita, follow up dan sebagainya, tapi mungkin ada tuh yang tim yang mungkin terasa kurang nyaman dan sebagainya. Nah, penting di sini teman-teman mengenali dari masing-masing stakeholder yang teman-teman pegang kayak gitu kan. Kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dimiliki oleh seorang PM.
kalau seandainya itu tadi teman-teman hanya fokus di technical tapi nggak bisa komunikasi, nanti teman-teman susah menyampaikan. Biasanya kan si PM ini apa yang diminta oleh owner nanti teman-teman terjemahkan ke sisi developer itu. Nah, penting gimana caranya teman-teman menjalin komunikasi yang baik agar apa yang diinginkan oleh owner itu bisa tersampaikan ke developer, sehingga aplikasi yang kita develop juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ownernya, kayak gitu. Yang ketiga, peka terhadap kondisi lingkungan dan budaya perusahaan. Ini kalau seandainya teman-teman ada di suatu perusahaan, sebenarnya PM itu kadang ada bisa sendiri, personal atau tim kayak gitu aja, atau kadang bisa di suatu perusahaan. Mungkin kalau seandainya teman-teman ada di suatu perusahaan, ya teman-teman harus lebih peka dengan budaya perusahaan itu seperti apa, kayak gitu. Yang keempat itu mengasah pengetahuan, yaitu tadi yang teknikal tadi. Mungkin teman-teman hanya perlu tahu aja, nggak perlu teman-teman harus bisa, karena kalau teman-teman sampai terlalu fokus buat bisa, nanti takutnya tugas teman-teman sebagai PM itu nggak terpenuhi kayak gitu. Yang terakhir yaitu menciptakan tim building. Tim building ini kita membangun tim di dalam biasanya ya di dalam suatu project kita butuh apa aja. Nah, tim kita yang ada di dalam itu kita bangun sebaik mungkin supaya nggak sampai crash gitu. Itu tujuan dari adanya project manager itu, supaya kita bisa manajemen tim-tim yang ada di dalamnya itu supaya bisa menghasilkan suatu produk yang bagus sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan, kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kalau seandainya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa sharing aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.